Satlantas Polrestabes Medan telah melakukan putar balik arah terhadap 1.500 kendaraan pemudik. Satu kapal tanker yang tengah dalam perbaikan terbakar di Belawan. Bantuan sembako bagi warga terdampak COVID-19 masih terus disalurkan di sejumlah daerah. Halo pemirsa, senang sekali kami dapat kembali hadir di hadapan Anda dalam program Wajah Sumut edisi Senin 11 Mei 2020. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan informasi menarik lainnya selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Dana Pangaribuan, kita sambut Wajah Sumut selengkapnya. Jumlah pasien positif COVID-19 di Sumatera Utara mencapai 179 kasus yang terkonfirmasi dari pemeriksaan PCR. Sementara jumlah PDP yang dirawat mencapai 149 pasien dan 637 orang dalam pemantauan. Percepatan penanganan COVID-19. Data tersebut dikonfirmasi oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Sumatera Utara pertanggal 10 Mei 2020 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jumlah pasien positif COVID-19 yang terkonfirmasi dari pemeriksaan PCR mencapai 179 kasus, sedangkan PDP sebanyak 149 pasien dan 637 orang dalam pemantauan. Sementara untuk kasus positif yang meninggal dunia sebanyak 24 orang dan yang telah dinyatakan sembuh sebanyak 48 orang. Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Sumatera Utara Aris Yudariansa menghimbau warga Sumatera Utara untuk terus mematuhi aturan pencegahan COVID-19. Kita mematuhi untuk menjaga jarak. Pasien positif berjumlah 179 orang. Pasien sembuh 48 orang. Pasien meninggal dunia berjumlah 24 orang. Pemirsa, pada hari ketiga kembali beroperasinya Bandara Kuala Namu Deli Serdang sebanyak 3 maskapai mulai menjadwalkan dan mengoperasikan 9 penerbangan. Hingga hari ketiga sudah ada 3 maskapai yang mulai beroperasi, masing-masing maskapai Garuda, Citylink, dan Batik Air. Maskapai Garuda mengoperasikan 2 penerbangan baik kedatangan maupun keberangkatan tujuan Medan Jakarta atau sebaliknya. Dan maskapai Citylink dengan 5 penerbangan Medan Jakarta, Pekanbaru, dan Batam. Beroperasinya kembali maskapai penerbangan di Bandara Kuala Namu mengikuti protokoler kesehatan COVID-19. Kepada calon penumpang yang memesan tiket diharuskan memenuhi sejumlah syarat seperti memiliki surat bebas COVID-19 dari Dinas Kesehatan, surat perjalanan dinas, dan surat keterangan khusus. Sementara di lokasi bandara telah disiapkan 2 posko kesehatan untuk memeriksa para calon penumpang sesuai protokol kesehatan COVID-19. Satlantas Polrestabes Medan telah melakukan putar balik arah terhadap 1.500 kendaraan pemudik yang melintas di jalur pos checkpoint Tanjung Morawa Medan. Hingga kini petugas belum menemukan adanya warga yang positif terjangkit COVID-19 di jalur pos checkpoint. Putar balik arah terhadap 1.500 kendaraan pemudik dilakukan petugas di jalur pos checkpoint Rivera Tanjung Morawa di Jalan Sisingamangaraja kilometer 10,5 sejak 24 April lalu. Petugas melakukan sanksi putar balik arah bagi setiap kendaraan yang melebihi muatan dengan mengangkut lebih dari 7 orang penumpang. Setiap hari petugas memberhentikan lebih dari 150 kendaraan yang melaju dari arah Medan menuju Tanjung Morawa maupun arah sebaliknya. Terhadap kendaraan yang dihentikan, petugas melakukan pendataan dan pemeriksaan suhu tubuh sopir dan penumpang serta alasan bepergian. Bagi setiap penumpang yang suhu tubuhnya di atas 37 derajat Celcius, dirujuk ke Puskesmas Medan Amplas untuk dilakukan pengecekan rapid test. Hingga kini belum ada satupun warga yang ditemukan positif terjangkit COVID-19 di pos checkpoint. Sementara warga dihimbau untuk tidak mudik di tengah pandemi COVID-19. Tiap harinya kita lakukan penghimbauan, ada sekitar 150 kendaraan kita suruh putar balik arah. Totalnya kurang lebih ya 1.500-an gitu, Mbak. Pemkab Serdang Bedagai menurunkan tim monitoring penyaluran bantuan di 17 kecamatan di Serdang Bedagai. Tim monitoring bekerja untuk mengawasi penyaluran bantuan bagi warga yang terdampak pandemi COVID-19.
Tim monitoring bekerja dengan mendatangi langsung warga penerima bantuan dengan melakukan pendataan, seperti di Desa Serampah, Kecamatan Serampah, Serdang, Bedagai. Pendataan penerima bantuan dilakukan petugas monitoring untuk mengawasi penyaluran bantuan agar tepat sasaran dan merata. Selain melakukan pendataan, tim juga melakukan sosialisasi kesehatan terkait pencegahan penyebaran COVID-19 serta membagikan masker kepada warga yang didata. Di sini 20 ya? Iya. Harus ya, 20 ya. Kita ditugaskan oleh Pak Bupati untuk cek and recheck data. Jadi monitoring data ini yang sekaligus nanti akan kita bakukan untuk data di Kecamatan Serampah. Artinya supaya tidak terjadi tumbang tindih ya? Benar, jadi kita akan cek, recheck yang dapat PKH tidak akan mungkin lagi. Pemirsa, usai jeda akan hadir informasi mengenai satu kapal tanker yang tengah dalam perbaikan terbakar di Belawan. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Wajah Sumut. Satu kapal tanker yang tengah dalam perbaikan di Belawan terbakar pada Senin pagi tadi sekitar pukul 8:30 waktu Indonesia Barat. Belum diketahui penyebab kebakaran dan jumlah korban akibat kebakaran tersebut. Menurut saksi mata, kebakaran terjadi saat sejumlah pekerja tengah melakukan perbaikan satu unit kapal pengangkut bahan bakar di galangan kapal di kawasan Jalan Pelabuhan Raya Belawan. Kebakaran sempat membuat panik para pekerja galangan yang sedang berupaya memadamkan api. Namun api terus membesar dan menghanguskan buritan kapal dan menjalar ke bagian lainnya. Petugas pemadam pos Belawan dibantu petugas damkar Kota Medan diturunkan ke lokasi kebakaran untuk memadamkan api. Hingga saat ini belum diketahui penyebab pasti terjadinya kebakaran, sementara sejumlah korban yang mengalami luka dilarikan ke Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Komang di Jalan Bengkalis, Belawan. Polrestabes Medan mengamankan 3 tersangka pembunuhan wanita di Komplek Cemara Asri, Deli Serdang. Diduga pembunuhan dilakukan karena motif asmara. Ketiga tersangka pembunuhan masing-masing Jeffrey usia 22 tahun, Mikael usia 22 tahun, dan Tek Sukven usia 56 tahun. Ketiganya diamankan polisi atas kasus pembunuhan wanita berinisial E di Kompleks Cemara Asri, Kabupaten Deli Serdang. Dari hasil pemeriksaan, korban diketahui memiliki hubungan asmara dengan 2 tersangka, yakni Jeffrey, otak pembunuhan sekaligus mantan kekasih korban, dan Mikael yang merupakan pacar korban. Pembunuhan pun melibatkan pelaku Tek Sukven yang merupakan ibu dari tersangka Jeffrey. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Joni Edison Isir menyampaikan aksi tersebut dilakukan ketika korban menolak berhubungan dengan pelaku Jeffrey, namun korban dipaksa hingga berujung pada pembunuhan. Ketiga tersangka dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman di atas 15 tahun penjara. Dalam prosesnya kemudian korban menolak, tersangka kemudian tersangka J mendorong membenturkan korban sehingga terbentur kepalanya yaitu di Tim Reskrimum Polda Sumatera Utara dan Polrestabes Medan menangkap 2 pelaku perampokan terhadap seorang tenaga medis Rumah Sakit Haji Medan. Satu pelaku diketahui residivis kasus perampokan yang mendapat bebas asimilasi, sedangkan satu lainnya terpaksa ditembak mati petugas karena melakukan perlawanan. Kedua pelaku masing-masing RR alias K dan HA, warga Perumnas Mandala Medan. Satu dari 2 pelaku terpaksa ditembak mati polisi karena mencoba melakukan perlawanan saat diamankan di kawasan Percut Setuan, Deli Serdang. Dari hasil pemeriksaan, tersangka HA merupakan residivis kasus perampokan yang mendapatkan bebas asimilasi dari Kemenkumham dan berperan sebagai penyedia kendaraan serta melakukan pengancaman terhadap korban dalam aksi tersebut. Selain mengamankan 2 pelaku, polisi juga mengamankan tersangka AR alias A yang berperan sebagai penadah sepeda motor rampokan. Sebelumnya, 2 pelaku diketahui melakukan aksi perampokan dengan senjata tajam terhadap seorang tenaga medis Rumah Sakit Haji Medan dan membawa kabur 1 unit sepeda motor milik korban. Korban orang pelaku atas nama alias K
meninggal. Selanjutnya dari pengembangan juga akhirnya kita dapat juga 480 ya atas nama inisial AR alias. Satres Narkoba Polres Dairi mengamankan 3 orang warga Kecamatan Sidikalang yang diduga sedang mengkonsumsi narkoba jenis ganja. Dari tangan para pelaku, polisi menyita barang bukti ganja seberat 9,88 gram. Ketiga pelaku masing-masing berinisial DHS, JFS, dan YS, warga Kecamatan Sidikalang, diamankan polisi di Desa Huta Rakyat karena diduga mengkonsumsi narkoba jenis ganja. Penangkapan ketiganya dilakukan berdasarkan informasi warga yang mengetahui adanya kegiatan konsumsi narkoba di belakang salah satu rumah warga. Dari lokasi penangkapan, polisi menyita barang bukti narkoba golongan 1 jenis ganja seberat 9,88 gram dan 2 puntung rokok yang diduga berisikan ganja. Kini ketiga pelaku telah dibawa ke Mapolres Dairi guna penyelidikan lebih lanjut. Sidang kasus pembunuhan di Kabupaten Nias diwarnai kericuhan. Keluarga korban melakukan protes dan nyaris menghakimi penasihat hukum terdakwa. Beginilah suasana pasca sidang putusan kasus pembunuhan Seberius Gulo selesai dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli. Keluarga korban melakukan protes dan nyaris menghakimi penasihat hukum terdakwa. Namun aksi tersebut akhirnya dapat diantisipasi petugas kepolisian Resor Nias. Sementara Fai Giasa Bawa Menewi menyatakan dirinya hanya membela hak pelaku secara adil dalam kasus pembunuhan sesuai ketentuan hukum. Sebelumnya kasus pembunuhan terjadi pada 15 Maret lalu dengan pelaku berinisial AN berusia 16 tahun bersama 6 tersangka lain. Sidang dilaksanakan daring dengan putusan hukuman 5 tahun 6 bulan penjara. Tapi kan ada kasus itu, anak itu dituduh dia melakukan pembunuhan. Itu aja. Kita serahkan kepada anaknya, anak itu. Apakah dia banding, dia terima, itu hak dia. Itu. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi mengenai bantuan sembako bagi warga terdampak COVID-19. Masih terus disalurkan di sejumlah daerah. Tetaplah bersama kami. Kembali lagi di Wajah Sumut. Guna mendukung kinerja tim medis dan masyarakat melawan COVID-19, bantuan alat pelindung diri dan sembako terus berdatangan dari sejumlah elemen masyarakat dan perusahaan kepada pemerintah Dairi melalui gugus tugas COVID-19 Kabupaten Dairi. Penyaluran bantuan dari sejumlah elemen masyarakat dan perusahaan diterima langsung Ketua Gugus Tugas COVID-19 Dairi, Edi Keleng Ate Brutu. Adapun bantuan yang diberikan berupa alat pelindung diri seperti pelindung wajah, masker, dan sarung tangan. Selain itu, bantuan sembako berupa beras dan mie instan juga diterima gugus tugas COVID-19 Dairi. Bantuan APD dan sembako tersebut nantinya akan disalurkan kepada petugas medis dan masyarakat yang terdampak COVID-19. Berdasarkan data gugus tugas COVID-19 Dairi per tanggal 9 Mei 2020, tercatat ada 5 orang dalam pemantauan dan 1 PDP di Kabupaten Dairi. Ini lebih kita peruntukkan satu untuk masyarakat yang kesulitan miskin baru lah. Miskin baru ya, misalnya ringgi-ringgi. Menghadapi pandemi COVID-19, Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup dan P3 Indonesia bersama Yayasan Sosial BKS membagikan ratusan paket sembako kepada warga. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Dairi menyalurkan ratusan bantuan paket sembako kepada warga yang berasal dari sumbangan sukarela ASN di pemerintahan Kabupaten Dairi. Pembagian ratusan paket sembako berupa beras, minyak goreng, telur, dan susu dibagikan kepada warga di Desa Kolam, Kecamatan Percut Setuan, Deli Serdang. Selain itu, Lembaga Amfibi dan Yasos BKS juga melakukan penyemprotan disinfektan rumah warga. Hal ini dilakukan sebagai upaya meringankan beban ekonomi warga terdampak COVID-19 sekaligus membantu upaya pemerintah memutus rantai penyebaran COVID-19. Sementara di Dairi, sebanyak 850 paket sembako dibagikan langsung ke rumah warga
guna menghindari terjadinya kerumunan warga. Penyaluran bantuan diberikan secara bertahap dengan tahap pertama menyasar pada warga yang bekerja sebagai pedagang, pengemudi becak, dan sopir angkutan umum. Ketua Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Dairi Edi Keleng Ate Brutu mengatakan bantuan yang disalurkan bersumber dari dana sumbangan sukarela aparatur sipil negara di pemerintahan Kabupaten Dairi dibantu pihak swasta. Kegiatan penyaluran bantuan dilaksanakan sejumlah gereja di Sumatera Utara. Pemberian bantuan dilakukan untuk membantu jemaat yang kurang mampu serta yang terdampak ekonominya karena pandemi COVID-19. Jemaat Gereja HKI di Medan melaksanakan doa bersama pada Minggu kemarin di halaman Gereja HKI Resor Teladan, Kota Medan. Doa bersama dilaksanakan untuk meminta kesembuhan para pasien dan pandemi COVID-19 bisa berakhir di Indonesia. Selain doa bersama, pengurus gereja juga membagikan bantuan sembako kepada jemaat gereja yang ekonominya terdampak akibat pandemi COVID-19. Sementara di Nias, pihak gereja HKBP Gunung Sitoli membagikan paket sembako kepada para jemaatnya yang terdampak perekonomian akibat pandemi COVID-19 terutama jemaat lanjut usia. 40 paket sembako berupa 10 kg beras, telur, mie instan, minyak goreng, dan gula dibagikan usai melakukan doa dengan menjaga jarak. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian kepada jemaat yang terdampak perekonomiannya akibat pandemi COVID-19. Kita ke berita selanjutnya. Petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Medan melakukan razia terhadap jajanan berbuka puasa di sejumlah lokasi di Kota Medan. Razia dilakukan untuk memastikan bahan makanan yang dijual tidak mengandung zat berbahaya. Razia melibatkan Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan Kota Medan, serta petugas BPOM Kota Medan dengan menyasar para penjual takjil yang berdagang di sejumlah lokasi di Kota Medan. Salah satu tempat yang didatangi adalah pusat jajanan berbuka puasa di Jalan Brigjen Katamso Medan. Satu persatu sampel takjil diambil petugas dari pedagang guna diuji di mobil laboratorium keliling milik BPOM. Razia dilakukan guna memastikan makanan yang dijual para pedagang makanan berbuka puasa ini tidak mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan seperti formalin, rodamin B, boraks, dan metanil yellow. Dalam razia, petugas BPOM tidak menemukan takjil yang mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan dan razia akan terus dilakukan hingga menjelang Lebaran nanti. Beberapa sampel aja deh. Karena kan terbatas. Di mana yang kita fokuskan di sini adalah untuk melihat bahan-bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan, yaitu formalin, rodamin B, boraks, dan metanil yellow. Ya, jadi 4 itu. Nah, untuk sejauh ini dari hasil uji teman-teman kami belum ada yang positif. Dan informasi tersebut sekaligus menjadi penutup Wajah Sumut edisi hari ini. Saya Dana Pangaribuan beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Tetaplah jaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Mari kita patuhi aturan pemerintah. Sampai jumpa. COVID-19, virus mematikan yang menyerang dunia. Daya jangkitnya begitu cepat menyebabkan kondisi darurat. Jika tidak segera bertindak, jumlah kasus positif akan terus meningkat. Masihkah tidak percaya? Masih tidak peduli? Stop penyebarannya dengan social distancing. Jaga jarak aman dengan sekitar. Bekerjalah dari rumah, beribadah di rumah. Jika tidak mendesak, berdiam dirilah di rumah. Jaga jarak, social distancing harus dijalankan bersama. Karena berada di keramaian, kita beresiko tertular yang nantinya dapat menularkan yang lain juga. Mari saling jaga jarak agar rantai penyebarannya terputus.
Ayo lawan Corona.